buru-buru pulang nih dia. Oke, ya. Gini ya, dari hasil pemeriksaan tadi ada yang sangat penting sebenarnya yang tadi kita bisa lihat ya, bahwa tentang posisi klien kami yang disebut perwakilan daripada LBT juga itu sebenarnya hanya berdasarkan asumsi aja ya, tadi di dalam persidangan juga kita bisa lihat di situ. Lalu apa yang dilakukan berkaitan dengan kerusakan lingkungan, di mana kontrak itu terjadi antara 2018 ya, 2018 sampai 2022. Tadi laporan daripada General Manager itu tidak ada laporan temuan berkaitan dengan kerusakan lingkungan ya. Atau bahwa lahan terbuka itu sudah terjadi yang tadi ditanya sama hakim, bahwa proses daripada penambangan timah di Bangka Belitung sudah ada zaman Belanda ya, dan itu berlanjut mungkin menjadi PN sehingga menjadi PT dan kemudian Persero tahun 1995. Jadi jaksa mesti harus dari wilayah aja dia nggak bisa bedain tuh mana yang dimaksud jaksa kerusakan itu udah di mana tuh. Tadi nggak bisa dijelasin, dia ngomong 3 pulau ya, 3 pulau di mana letaknya, coba cocokin sama IUP-nya, mana petanya, hadirkan dong petanya. Nah itu yang saya ngelihatnya. Tadi bahkan hakim anggota menanyakan tentang kerusakan lingkungan ini, saudara harus buktikan, jangan cuma hitung-hitungan aja salah-salah. Dan itu medio daripada tempus delicti itu akan sangat berpengaruh terhadap perhitungan tadi ya, bahwa lahan terbuka sudah terjadi semenjak sebelum 2018 ya. Dan hal yang lain adalah yang kita bisa lihat adalah bahwa apa yang dilakukan PT Timah itu dia sampaikan bahwa apa yang di PT RBT Smelter itu semua based on SPK dan semuanya itu legal ya, tadi keterangan. Dan itu kalaupun itu ada yang ilegal itu bukan yang dilakukan oleh PT RBT, tetapi tadi dilakukan di mana? Tobo Ali oleh masyarakat, tapi kemudian diambil sama PT Timah, lalu DU-DU-nya dibuat dia melakukan, yang kemudian itu dianggap sebagai hasil PT Timah. Jadi sebenarnya yang melegalkan itu ya sebenarnya yang mereka-mereka ini juga. Jadi jangan juga satu lagi ya, ini ternyata potensinya bukan, kenapa kemudian kalau kalian baca di media itu banyak sekali konflik yang terjadi di tempat timah. Karena apa? PT Timah punya IUP seluas pulau itu, tapi kepemilikan lahannya itu atas nama pihak orang lain. Nah di situ kan ada namanya ada sengketa kepemilikan, dan PT Timah tidak pernah membebaskan lahan itu. Ya, kalau mau pakai teori horizontal shading itu terpisahnya itu adalah ya tanah dan bangunan atau tanaman di atasnya, itu asasnya gitu. Yang di dalam punya siapa? Nah itu yang kemudian mereka pun punya hak untuk itu, karena hak atas tanahnya ada di mereka. Nah, itu yang kemudian mungkin akhirnya juga tadi ditanyakan oleh kawan saya, kenapa kemudian ketika PT Timah mencoba jemput bola itu nggak ada yang mau jual, karena mungkin banyak hal lain ya. Tapi ketika kita lihat kerjasama dengan smelter itu terjadi efektivitas dan optimalisasi terhadap hasil, di mana hasil itu adalah hasil yang terbesar selama PT Timah melakukan hasil produksi dalam laporan. Bisa dibayangkan berarti sebenarnya dan tadi disampaikan juga mereka punya 7 tanur masing-masing kapasitasnya 6.000 ya. Kalau dikali 7 dan dia cuma bilang cuma 5 yang aktif, berarti kan kalau dia optimal dan nggak mungkin 6.000-nya itu dipakai semua, pasti dia cuma pakai 90%, let's say 90% dari 9.000 itu 5.400. 5.400 dikali 5 itu berarti adalah 27.000 ya. Sekarang dia bisa dapat 70.000 itu karena hasil kerjasama smelter dengan pihak swasta yang menggunakan tanur listrik dan bisa menghasilkan kapasitas produksi lebih besar, jadi bisa menghasilkan Saya ini dong grup WA smelter itu kan adminnya Polda Bambang, itu apakah Mas Arpe
bahkan itu kan inisiasinya bukan dari klien saya tanya inisiasinya bukan dari kita. Jadi masalah itu kita ngeliatnya tadi juga dicocokin masalah isi WA juga nggak ada kaitannya sama ahli gitu. Jadi saya juga makin nggak ngerti sebenarnya apa sih yang mau disidangin ini, apa sih sebenarnya pidananya apa sih. Mau pakai pidana kehutanan pakainya ke undang-undang kehutanan, pidana kehutanan. Mau lingkungan pakai pidana lingkungan. Proses dulu perbuatannya mana, kapan itu, di mana lokasinya, kita buka peta aja. Dan selain itu CSR tadi kan juga Bagaimana kamu? Belum ada loh di persidangan kita, itu nanti persidangan. Bagaimana fakta yang mau dihadirkan sama JPI? Saya belum bisa ngomong karena tadi kan nggak ada bahasan itu tentang detailnya. Dan jaksa belum berhasil menghasilkan bukti yang terkait dengan hal tersebut. Saya belum bisa komentar hal itu. Tapi yang pasti kita bisa pastikan di sini adalah bahwa tadi sudah disampaikan juga sama majelis hakim. Siapa sih yang bertanggung jawab terhadap kegiatan penambangan ini, termasuk rehabilitasi terhadap lingkungan? Dan itu adalah PT Timah. Itu sudah dikonfirmasi sendiri oleh GM-nya PT Timah bahwa yang bertanggung jawab terhadap lingkungan terkait dengan gangguan akibat penambangan itu adalah PT Timah. Dengan cara apa? Reklamasi dan pasca tambang. Dan itu sudah ada di RKAB. Dan itu kan udah ada waktu RKAB diajukan kan bersama juga dengan Jamra dengan reklamasi. Dan juga ditambahkan kan kalau di dalam dakwaan seolah-olah kegiatan peningkatan produksi ini tanpa ada RKAB, tidak berdasar dengan peraturan. Tadi juga sudah dijawab. Ternyata ada revisi RKAB-nya, ternyata ada RKAB-nya, dan sudah dipastikan sama PT Timah jika RKAB sudah direvisi dan sudah disetujui maka sudah sah penjualan ekspor itu. Dan kami tidak melihat ada kerugian negara di sini pada dasarnya. Kenapa? Dengan yang tadi disampaikan oleh rekan saya, terjadinya peningkatan dari tahun lalu hanya sekitar 30.000 kemudian menjadi 68.000. Siapa yang diuntungkan di sini sebenarnya? Negara. Siapa yang harusnya menerima dividen? Negara juga pada dasarnya. Jadi harusnya tidak ada kerugian negara di sini. jadi sampai-sampai itu meringankan Mas Arde ya. Justru kita merasa kok ada yang ini banyak yang meringankan. iya. Bahkan kami memperjelas posisinya daripada kasus ini sebenarnya. Misalkan tuduhan tentang yang dilakukan oleh klien kami melakukan pertambangan ilegal, nggak ada. Iya, karena penambangan ilegal ini hanya murni anggapannya PT Timah saja. Tadi sudah dikonfirmasi. Apa kategori penambangan ilegal atau tidak? Ilegal atau tidaknya adalah kalau dia tidak punya SPK, itu dianggap ilegal oleh PT Timah. Tapi kalau dia ada izin dari PT Timah, dapat SPK, bahwa itu adalah legal. Jadi sebenarnya ini kajiannya bukan kajian normatif, tapi ini anggapan. Ilegal tidak ilegalnya itu adalah anggapan dari PT Timah saja. Dan itu masih ada konflik agraria-nya kan di atas. Iya. Selesaikanlah konflik agraria-nya dulu lah, beresin biar aman, tenang gitu secara sosiologis. Ya. Kalau saya, sudah. Oke. Kartu nama Pak?